Sunnah dalam istilah ahli hadis, mereka tatkala mengatakan sunnah dalam istilah Al-Imam Bukhari umpamanya, dalam istilah Al-Imam Muslim, maka yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang disematkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan atau perbuatan atau persetujuan, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Persetujuan itu contohnya Khalid ibn Walid sempat makan dhab. Dhab itu apa dhab? Banyak diterjemahkan biawak. Bukan. Biawak itu makan dhab. Jadi lawannya dhab ini di padang pasir itu ya biawak. Kalau biawak itu disebut warol. Dhab itu semacam iguana padang pasir. Makannya daun-daunan, ya, bunga. Dan lubangnya menakutkan dhab itu. Nabi SAW mencontohkan, kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal sejengkal. Dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti sama persis. Sampai kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya dhab, kalian juga akan masuk. Al-Yahud wan Nasara. Siapa yang kita akan ikuti? Bangsa Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, siapa lagi? Ya mereka itu sudah. Khalid ibn Walid pernah makan dhab. Di rumah Nabi SAW disuguhkan dhab. Dikasih tahu sama Ahlul Bait, mengatakan, kasih tahu Nabi SAW, itu yang disuguhkan dhab. Ketika Nabi SAW dikasih tahu ini dhab, Nabi tidak menyentuhnya. Akhirnya para sahabat makan. Dan ketika mereka makan, Nabi mendiamkan. Berarti Nabi SAW setuju. Lalu Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah haram? Bukan. Laisa bi ardi qaumi. Nggak ada dulu di kampungku. Ada nggak biasa Nabi makan dhab sallallahu alaihi wasallam. Di Bukit Tinggi ini ada nggak makanan-makanan yang aneh? Nggak ada. Dadiah. Semua makan dadiah. Hah? Sebagian kan enggak kan. Tapi bukan berarti dia haram gitu kan. Jadi sunnah dalam pandangan ahli hadis adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW plus sifat-sifat Nabi SAW. Baik sifat yang berupa karakter Rasulullah SAW atau fisik. Nabi SAW makan kambing. Apakah makan kambing sunnah? Sunnah makan kambing nih. Kenapa? Nabi SAW makan. Tapi dilihat. Kalau kita bicara sunnah dari kalangan muhaddithin, oh benar. Rasulullah SAW pernah mengkonsumsi kambing. Tapi apakah hukumnya kemudian jadi dianjurkan kita mengkonsumsi kambing? Kalau ada teman nggak mau kambing, antum menyelisihi sunnah. Antum. Oh. Tidak. Karena ada perbuatan Nabi SAW yang merupakan tabiat beliau sebagai manusia saja. Bukan sebagai sesuatu yang dianjurkan Nabi SAW. Nabi makan kambing, Nabi makan ayam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi makan apa lagi? Onta.
Berbagai macam makanan dikonsumsi Nabi SAW, tapi Nabi nggak mau makan dob. Jadi makan dob itu sunnah nggak? Ya mah. Kalau berbicara Nabi setuju, oh berarti masuk dalam kategori sunnah dalam istilah ahli hadis. Artinya Nabi menyetujui makan dob. Apa hukum yang makan dob? Dibahas lagi nanti. Karena kita bicara bahwasanya bab sunnah ini luas sekali jemaah. Namun ketika kita berbicara tentang akhlak Nabi SAW secara umum, maka nanti kita akan mendapati yang kita diperintahkan untuk mencontohnya. Nabi SAW rambutnya panjang. Apakah termasuk sunnah memanjangkan rambut? Ada orang rambutnya panjang, sunnah, jenggotnya dipotong. Yang mana yang sunnah gitu? Yang rambut, jenggot dipotong, rambut dipanjangin. Lalu dia mengatakan itu sunnah. Kalau kita bicara istilah muhaditsin, ya akan masuk ke dalam istilah sunnah. Karena disebutkan perbuatan Nabi SAW, Nabi rambutnya panjang. Tapi apakah itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Enggak. Apakah Nabi pernah menyuruh para sahabat memanjangkan rambutnya? Yang ada Nabi merintahkan para sahabat untuk membiarkan jenggotnya alaihi salatu wassalam. Tapi pakai gamis. Gamis nih. Apakah termasuk sunnah? Artinya sunnah maknanya dianjurkan, atau kembali kepada budaya di setiap daerah, karena pada waktu itu ya para sahabat pakai gamis, orang munafik pakai gamis, orang musyrikin pakai gamis, pakai jubah seperti ini. Itu memang pakaian masyarakat yang ada di situ. Surban umpamanya, apakah menggunakan surban itu sunnah? Atau yang sunnah itu menutup kepala? Maka ini jadi pembahasan para ulama. Kalau kita lihat sekarang di kota Medina yang pernah umroh, kebanyakan orang Arab penutup kepalanya sudah ganti. Tidak lagi yang diikat. Tapi kalau kita pindah ke Yaman, oh mereka masih pakai yang diikat. Kita pindah ke Sudan, oh ada lagi tutup kepala mereka, beda lagi model-modelnya jemaah. Maka ini perlu dikaji supaya kita tidak mudah mengklaim itu sebagai sunnah, artinya maknanya dianjurkan. Atau kita maknai sunnah, oh itu dilakukan oleh Nabi SAW. Atau itu disetujui oleh Nabi SAW dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti mengkonsumsi dhab. Taib, itu sunnah dalam istilah ahli hadis. Sunnah dalam istilah ahli fikih dan usulul fiqh beda lagi. Mereka hanya memasukkan ke sunnah itu apa saja yang disematkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari ucapan, perbuatan dan persetujuan. Karena mereka bicara dalil. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari sunnah. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah dalam istilah ahli hadis dan ahli fikih. Walaupun muncul tadi istilah baru, sunnah maknanya dianjurkan.